wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah pengajian Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh kali ini atau pagi kali ini kita bisa hadir bersama-sama, hadir kembali bersama-sama di kegiatan pengajian Jumat pagi yang ke-204. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin agung Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang tetap istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kanda Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia, yang saya hormati Kanda Yunda rahimakumullah yang hadir pada pagi ini bersama-sama. Pada pengajian pagi ini, alhamdulillah ini pengajian yang ke-204 ya. Eh, Kita bersama-sama menggali ilmu ya, telabul ilmi. Juga melalui pengajian ini adalah silaturahmi di antara KBPI. Ini teman-teman biasanya terus gabung sepanjang proses pengajian ya. Eh, Tema kali ini yang cukup menarik saya kira akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia ini adalah terkait bonus demografi antara pengertian dan kenyataan. Jadi beliau sempat WA saya minggu yang lalu kalau tidak salah, menjelaskan tentang pentingnya pemahaman yang tepat, istilah atau pengertian yang saya kira cukup selain penting juga cukup banyak dibahas di ruang publik maupun di rangkaian kegiatan pengajian KBPI untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dari ahlinya. Jadi beliau juga nanti akan menjelaskan ini dan memang salah satu kepakaran beliau adalah terkait demografi ini. Eh, Pernah menjadi rektor Unpad dan saat ini di KBPI beliau adalah Dewan Pakar PPKBPI, Guru Besar Sosiologi Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Hadirin Kanda Yunda rahimakumullah, kegiatan pengajian ini eh, didukung penuh oleh Lajisku. So many times. Ya, jadi kami mengajak kepada Kanda Yunda untuk memastikan eh, partisipasi sodakoh berkah ya, berkah Jumat, untuk memastikan Lajisku tetap bisa berperan di dalam eh, kegiatan atau mendukung kegiatan-kegiatan KBPI dan kegiatan PI. Untuk mengawali kegiatan pengajian ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Prof. Ganjar, ini waktu biasanya sampai 40 menit atau 45 menit diskusi, kemudian sisanya kita, pemaparan, dan sisanya adalah kita diskusi, tanya jawab. Mangga, Prof, dipersilakan. Masih di mute, Kang? Mic-nya, Prof. Masih. Mic-nya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih Kang Asep. Jadi saya minggu kemarin mengikuti pengajian ini, kemudian oleh Pak Ustadz pada saat itu disebut-sebut sebagai adanya bonus demografi. Saya merasa perlu untuk bisa menyampaikan sebetulnya apa yang disebut dengan bonus demografi ini, karena hampir semua orang atau banyak orang yang selalu berkata tentang bonus demografi. Walaupun mungkin dalam beberapa hal harus kita cermati, harus kita kritisi gitu. Nah, oleh karena itu terima kasih kepada KBPI yang telah memberikan kesempatan untuk pengajian diisi dengan tidak dengan kegiatan-kegiatan seperti pengajian biasa, tetapi diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yang yang berkaitan dengan bidang ilmu. Dan ini mungkin juga kita bisa teruskan ke depan kalau dimungkinkan ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan agama saja, tetapi juga mungkin hal-hal yang lain. Baik, saya akan coba untuk jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bonus demografi antara pengertian dan kenyataan. Yang pertama, kalau kita lihat kata bonus, itu seringkali diartikan sebagai upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang, gaji, upah ekstra yang dibayarkan kepada karyawan, kadang-kadang juga mungkin gratifikasi, insentif, dan sebagainya. Atau di dalam majalah, bonus itu halaman atau artikel tambahan. Ini pengertian umum menurut KBBI. Nah, bonus demografi sendiri adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif, nah ini tolong dilihat ya, usia produktif 15-60 tahun di suatu wilayah lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif 0-14 dan 65 tahun ke atas. Nah, ini kuncinya yang harus kita cermati itu. Karena nanti kita lihat usia 15-64 tahun itu kan hanya usianya saja yang produktif. Tapi kan belum tentu produktif. Ada yang menganggur, ada yang sekolah. Usia 65 tahun dijadikan batas, padahal di kita pensiun usianya 60 tahun. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya yang seringkali ini salah satu masalah yang kita hadapi. Jadi bonus demografi itu usia produktif 15-64, kemudian yang lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Nah, ini ada yang menyebutkan sebagai demographic dividend, demographic gift, the window of opportunity. Jadi sebagai window, sebagai jendela sebagai jendela opportunity. Nah, jadi celah sempit ini adalah merupakan celah sempit kalau kita lihat ya, yang terjadi antara tahun 2020 tadi di mana rasio ketergantungan mencapai titik terendah yaitu 44/100. Nah, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan rasio ketergantungan itu, atau biasa kita sebut dengan dependensi rasio. Nah, puncak bonus demografi akan menjadi jendela peluang. Jadi jendela peluang. Bonus ini bukan segala-galanya, hanya peluang saja. Yaitu ketika kondisi angka ketergantungan berada di bawah 50. Berada di bawah 50. Dan ini terjadi hanya satu kali saja dan akan meningkat kalau di Indonesia ini setelah tahun 2030. Nah, ini rumusnya ya. Jadi bonus demografi itu adalah dependensi rasio ketika umur 0-14 tahun ditambah umur 65 tahun
dibagi dengan umur 15 sampai 64. Nah, dulu ini dianggap 0-14 tahun ini dan 65 tahun ke atas ini kan sebagai usia-usia yang non produktif. Tapi yang 15 sampai 64 itu disebut sebagai usia produktif. Syaratnya, pertama, syarat menjadi bonus, suplai tenaga kerja yang besar dan berkualitas akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Suplai tenaga kerja yang besar dan berkualitas. Kemudian, perempuan yang semakin terdidik memasuki pasar kerja lebih banyak, ya, sehingga membantu peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian tabungan masyarakat meningkat dan diinvestasikan secara produktif. Kemudian yang terakhir itu kebijakan investasi pemerintah dan swasta yang membuka lapangan kerja. Nah, maka nanti kita lihat satu-satu. Apakah suplai tenaga kerja kita yang besar ini berkualitas atau tidak? Ya. Kemudian perempuan apakah masuk juga ke lapangan pekerjaan atau tidak? Bagaimana? Nah, ini tabungan, saya tidak punya data ini, tapi kebijakan investasi pemerintah dan swasta untuk membuka lapangan kerja. Jadi ini yang sekarang sering kali jadi bahan diskusi kita juga, bahwa investasi pemerintah dan swasta dalam membuka lapangan kerja yang disebut-sebut sekarang meningkat banyak, tapi banyak juga yang PHK dan sebagainya. Ini adalah masalah kita. Nah, jadi rasio ketergantungan tadi, ini periode bonus demografi di Indonesia itu diawali tahun 2012. Ya, jadi 1564 tadi itu di bawah 50 ini kurang lebih ini sudah 48,6. Kemudian pada tahun 2000 puncaknya akan 2020 akan berakhir kurang lebih 2041. Sebetulnya 2030 juga sudah akan berakhir. Jadi orang-orang yang jumlahnya tenaga kerja ini yang produktif ini yang angkanya di bawah 50%, 50 ya, itu semakin lama akan kembali lagi kepada beban ketergantungan yang lama. Karena apa? Karena terutama usia tua ini semakin lama itu juga semakin banyak. Jadi dengan expectation of life, angka harapan hidup yang tinggi, usia 1564 ini suatu saat akan banyak lagi. Nah, ini tadi ya kan, karena kita lihat 2030 itu 44 anak lansia per usia produktif, kemudian lansia produktif tahun 2030 naik terus, terutama karena proporsi lansianya meningkat. Nah, jadi periode 2030 itu sebetulnya nanti kita sudah tidak lagi masuk periode bonus demografi, karena orang-orangnya semakin lama ini semakin orang tua terutama semakin lama akan semakin banyak. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini angka 2022 ya. Ada penduduk 267,32 juta. Disebutkan usia kerja itu kan 15 sampai 64 tahun. Itu 194 juta. Yang bukan usia kerjanya 0-14 dan di atas 65 itu sekitar 20,8%. Tetapi harus kita lihat, makanya saya ingin menyatakan bahwa bonus demografi ini hati-hati. Karena apa? Karena di usia kerja 1564 yang 194 juta itu ada yang bukan angkatan kerja, yaitu 63,77 juta. Siapa mereka? Mereka itu adalah anak-anak yang bersekolah. 16,57 juta anak-anak yang sekolah. Yang mengurus rumah tangga itu 39,6 juta. Jadi ibu-ibu yang mengurus rumah tangga kan usianya kan di antara 15 sampai 64. Tetapi dia tidak bekerja, hanya mengurus rumah tangga saja. Kemudian yang lainnya itu 12%. Nah, angkatan kerja yang bekerjanya hanya 124 juta. Jadi di dalam angkatan kerja ini juga ada orang-orang yang menganggur. Yang menganggurnya sekitar 7 juta. Ini kerangka ini yang harus kita lihat. Jadi usia kerjanya
ada, tapi yang usia kerja ini juga bukan angkatan kerja, karena sekolah, karena ibu-ibu. Nah, kemudian yang bukan usia kerja, ya, ini juga tinggi. Dan di dalam angkatan kerja ini ada orang yang bekerja, ya, ini yang bekerja, yang paling-paling yang bekerjanya hanya 124 juta nih, ya. Tapi yang menganggurnya juga adalah kurang lebih 7 juta. Nah, ini yang menyebabkan saya katakan bonus demografi harus dilihat secara hati-hati. Istilah ya dari semua, dari mulai Pak RT, Pak RW begitu sampai presiden selalu berbicara tentang bonus demografi. Tapi kalau kita dudukan di dalam kerangka ini, ya di angka-angka, karena landasannya adalah usia kerja dan bukan usia kerja, maka harus kita lihat di usia kerja saja, ya, ada angkatan kerja yang bekerjanya hanya sebagian, yang menganggurnya juga masih cukup banyak. Nah, ini juga kan, tadi kan katanya usia produktif itu adalah 15 sampai 65. Pada kenyataannya di kita, usianya produktif, tapi sebetulnya sudah pensiun, karena batas pensiun di kita adalah 60 tahun. Nah, jadi, yang 65 tahun itu kan jarang. Ya, walaupun mungkin sebagian ada juga yang produktif lah, ya. Tetapi kalau kita gunakan batasan ini, ya, sebetulnya batasan yang kita lihat, kalau angka 60 tahun itu usianya produktif, tetapi sudah banyak yang sudah pensiun. Nah ini ya, ini komposisi penduduk yang kita lihat, proporsi penduduk 014 tahun turun, ya, menjadi ini 23,4. Kemudian dalam periode yang sama penduduk usia kerja meningkat, sementara penduduk usia kerja 65 tahun ke atas naik. Nah inilah yang sebetulnya kita sebut dengan tadi, ini komposisi penduduk yang kita lihat. Nah, ini Kompas ini menulis struktur penduduk berubah, kebijakan kependudukan masih jadwal. Kebijakan kependudukan masih seperti kondisi penduduk 70-80, meskipun struktur penduduk saat ini sudah berubah. Nah ini yang kita perlihatkan ya. Jadi nanti itu yang tabel yang di bawah itu 1564 tahun 2045 itu ini dalam bentuk persen. Prosentasinya yang turun pada saat bonus demografi juga. Jadi saya ingin perlihatkan bahwa nah ini memang kalau terjadi seperti di negara lain seperti ini. Ya, jadi di negara lain itu memang mungkin penduduk-penduduk yang usia 15 sampai 64 itu sebagian memang produktif, walaupun sebagian juga ada yang sekolah. Ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari bonus demografi ini. Tapi dengan catatan bahwa mereka itu bekerja, mereka itu betul-betul produktif, bukan hanya usia produktifnya saja. Kita usia produktif, tetapi sebetulnya mungkin mereka tidak bekerja secara produktif. Nah ini penduduk Indonesia ini pada tahun 2050 itu akan menjadi 320,71 juta. Jadi bayangkan aja penduduk kita ini akan menjadi 320,71 juta pada tahun 2050. Nah ini pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Ya, menggelumbungnya penduduk usia bekerja, apakah mereka punya pekerjaan? Sebagian besar, kalau mereka juga punya pekerjaan, 50% bekerja di sektor informal, yang rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan jaminan sosial. Sebagian besar, ya. Jadi yang orang-orang yang bekerja sekalipun, mereka itu yang bekerja di sektor informal. Dan kita lihat bahwa pekerja di sektor informal ini pada tahun 2023 meningkat. Sementara yang bekerja di sektor formal ini di sektor formal hampir sama juga ya. Ini memang agak meningkat. Tapi saya ingin perlihatkan bahwa kemarin, nah ini data juga menunjukkan
pengangguran kaum terdidik. Yang masuk demografi itu kan, bonus demografi itu adalah orang-orang terdidik. Ketika mereka adalah orang-orang terdidik, tapi ternyata juga orang-orang terdidik juga banyak yang menganggur gitu. Ini kan kenyataan yang kita hadapi. Jadi kita terlambat merespons bonus demografi. Tantangan terbesar saat ini untuk bisa memanfaatkan sisa masa demografi adalah membuat penduduk produktif benar-benar produktif. Jadi penduduk usia produktif harus diusahakan menjadi benar-benar produktif. Nah ini ya yang harus kita lihat juga pada tahun 2024 memang tingkat pengangguran terbuka itu menurun ya. Jumlah penganggurannya jumlahnya sekian, tetapi yang kita lihat juga kan kadang-kadang hanya persentasenya aja. Tapi angka absolutnya tetap aja sama begini. Jadi 45% atau 45% dari 80 dibandingkan dengan misalnya 52% dari angka 100. Tetap aja. Jadi walaupun angka persentase penduduk usia kerja, usia produktif itu persentasenya turun, tapi angka absolutnya akan tetap saja tinggi. Ini keadaan tenaga kerja Indonesia, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2004 4,1, TPT turun dibandingkan dengan Agustus 2023. Tapi ini persentase, tapi kan jumlah penduduknya meningkat. Jadi kalau ketika jumlah penduduknya meningkat, ya tetap aja yang menganggurnya meningkat. Prosentasenya saja yang menurun. Maka kita mau bermain dengan prosentase atau mau melihat dari sisi angka absolutnya. Kalau menurut saya kita harus berhati-hati. Karena prosentase itu bisa turun, tapi karena bilangnya itu tinggi, maka tetap saja yang terjadi adalah mereka itu akan menjadikan tetap saja angkanya akan tetap tinggi. Nah ini yang saya sebutkan, tingkat pengangguran terbuka turun, namun jumlah pengangguran absolutnya meningkat. Ya, hanya tingkatnya saja, prosentasenya saja. Ya, yang turun itu hanya prosentasenya, angka absolutnya itu tetap tinggi. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian malah jumlah penganggur itu kalau dilihat dari angka absolut, walaupun tadi angka prosentase penganggurannya turun, ini adalah meningkat 1,11% atau bertambah sekitar 80.000 dari 7,2 juta jiwa menjadi 7,28 juta. Nah, jadi prosentasenya turun, ya, tetapi ya tetap aja pengalinya banyak, maka naik lagi. Nah ini ya, nah, kemudian kita harus hati-hati juga. Yang kalau menurut yang kemarin juga kan yang dipermasalahkan itu angka kemiskinan antara angka BPS dengan angka yang dilansir dari siapa kemarin, dari UNESCO atau dari mana. Nah, karena kita beda menggunakan indikator. Nah, ini pekerja tidak paruh waktu. Kemudian ada setengah pengangguran. Yang setengah pengangguran ini semakin lama semakin meningkat. Pekerja penuh juga menurun. Jadi pekerja penuhnya menurun, ya. Kemudian pekerja tidak penuhnya memang paruh waktu menurun, tetapi setengah pengangguran ini meningkat. Apa yang setengah pengangguran itu? Kita gunakan batasan kerja itu kan selama ini adalah misalnya 1 minggu yang lalu bekerja atau dalam 1 hari bisa 6 jam bekerja. Nah, itu bisa disebutkan dengan setengah menganggur sebetulnya kalau kita lihat. Jadi pekerja tidak penuh ini, ya, pekerja tidak penuh itu sekarang ini kurang lebih 31,4%, dan jumlah 46,19 juta orang. Nah, ini Kompas hari kemarin ya. Kompas hari kemarin. Jumlah pekerja informal meledak. Jadi
tadi sebutkan, mungkin usia-usia produktif ini masuk ke dalam kebanyakan masuk ke dalam sektor informal, dan sektor informal itu karakteristiknya adalah sangat rentan untuk keluar dari sektor dari pekerjaan. Nah, kita kan tahu mungkin hari ini di sektor informal membuka dagang, tetapi beberapa hari kemudian dagangnya kemudian tidak laku, atau bekerja di sektor-sektor yang lain. Ya, mungkin nggak tahu ya, bangsa mencari sampah dan segala macam. Kalau dihitung jumlah hari jam kerjanya, dia bekerja banyak. Tetapi sebetulnya kan dari sisi pendapatan atau dari sisi yang lain, ya itulah sektor informal karakteristiknya. Nah, di Kompas hari kemarin ada hal yang menarik juga. Ini, demonstrasi, anarki, dan bonus demografi. Jadi, ini hari kemarin ini ditulis. Jadi jangan-jangan ya generasi bonus demografi ini juga yang ikut demonstrasi dan anarki gitu ya. Ya demonstrasi iyalah ya, anak-anak muda lah, anak-anak muda, usia-usia anak-anak muda, para mahasiswa. Nah, tapi ini ditulis juga ada anarki. Jadi ini hari kemarin demonstrasi, anarki, dan bonus demografi. Karena yang bonus itu hanya jumlah atau pengurangan jumlah orang-orang di bukan usia kerja saja. Tetapi ketika mereka masuk di kelompok umur itu, mereka tidak bekerja. Ketika mereka tidak bekerja, atau kalau bekerja juga hanya sebagian besar di sektor informal, maka mereka mempunyai bermasalah. Nah, ini tulisan hari kemarin. Ya, dikatakan bahwa jika kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat, tidak berdasar pada kondisi dan struktur, maka yang akan dipetik Indonesia dalam 100 tahun kemerdekaannya bukanlah bonus demografi seperti yang dicita-citakan, tetapi justru bencana demografi. Jadi pekerjaannya, jumlah yang orangnya banyak, tetapi di satu sisi lapangan kerjanya kurang tersedia atau tidak tersedia. Nah, ini orang-orang yang disebut dengan bonus itu tadi, yang orang-orang usia produktif itu rata-rata sekolahnya hanya 8,34 tahun. Nah, jadi bukan yang bonus yang bonus itu rata-rata usia sekolahnya hanya 8,34 tahun. Nah, jadi bagaimana kita mengharapkan bahwa mereka itu menjadi generasi yang produktif, yang bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang banyak di masa yang akan datang. Nah, ini didasarkan kepada tipe daerah di perkotaan dan di pedesaan, yang tidak pernah sekolah berapa, yang tidak tamat perguruan tinggi itu hanya 5,22%, dan itu pun tadi disebutkan ya, yang disebutkan bahwa tadi itu mereka itu sebagian tidak bekerja. Nah, penduduk Indonesia rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah ini tahun 2024 saja baru 9,22. 9,22 itu kurang lebih SMP lah ya, SMP. Ini contoh saja, mungkin kalau Jawa Barat saja itu hanya 8,4 ya, 8,4 tahun. Rata-rata lama sekolah orang-orang di Jawa Barat itu hanya 8,4 tahun. Jadi lulus SMP saja tidak. Nah, kalau lulus SMP saja tidak, bagaimana mereka bisa bersaing? Mereka akan masuk ke sektor pekerjaan yang mana gitu. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan ya. Nah, pertanyaannya tadi, harapan kita lama sekolahnya meningkat, tapi lapangan kerjanya apakah bisa menyambutnya atau tidak? Nah, kalau tidak, ini kan tadi berbahaya juga. Tingkat pendidikannya tinggi, lapangan kerja tidak tersedia, ya maka ya mungkin demo ya, mungkin anarkis ya, demo yang anarkis yang bisa saja terjadi. Nah, kemudian dari segi kualitas, hasil pembelajaran masih berada di bawah negara lain. Nah, ini kita tahu 2012 angka PISA kita itu angka PISA kita ini rendah. Nah, ini banyak juga yang mempertanyakan angka PISA, tapi kita punya angka ini. Dan 2012 itu adalah dimulainya tadi proses bonus demografi. Nah, ketika masuk bonus demografi, ya lama sekolahnya hanya 9 tahun, kurang dari 9 tahun, kemudian kualitasnya juga rendah. Skor PISA Indonesia membaca 71, ranking ke-71 dari 81 negara.
matematika 70 dari 81 negara. Nah, kemudian sains itu 67 dari 81 negara. Nah, ini usia produktif, usia sekolah dengan rata-rata angka PISA menunjukkan bahwa ranking kita ini sangat rendah. Jadi matematika itu poinnya 379, memang turun ya menjadi 336, tetapi sebetulnya kemudian membaca juga memang turun, tetapi tetap saja masih ada di angka tinggi ya. Jadi dari 81 negara kita ini ya 10 terbawah ya, 10 terbawah dibandingkan dengan negara lain. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, di yang lain itu Singapura itu 561, bahkan mereka itu sudah lebih tinggi dari angka-angka OECD. Nah, sementara di Indonesia tadi matematika 366, membaca 359, 383. Nah, kita ini di sini aja hanya menang dari Filipina. Jadi Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand. Jadi kalau kita akan berbicara tentang daya saing sumber daya manusia, inilah kenyataan yang kita hadapi. Nah, ini kualitas pendidikan kita juga menurun. Ini angka yang sampai tahun 2018. Ini Pak, siapa nih, Pak Nadiem ya. Ini Pak Nadiem, ini kita juga lihat bermasalah hari kemarin. Sudah tersangka, Prof. Sudah tersangka ya, sudah tersangka. Nah, belum lagi kita berhadapan dengan stunting. Nah, jadi orang-orang yang dari bonus demografi itu, yang usia kerja itu banyak juga generasi stunting. Jadi ini ada yang mengatakan kalau Hillary Clinton itu mengatakan jika kamu ingin tahu bagaimana stabilnya sebuah negara, jangan hitung senjata canggihnya, tetapi hitunglah jumlah anak yang kekurangan gizi. Nah, ini angka kekurangan gizi kita juga tinggi. Dan stunting ini gagal tumbuh, hambatannya nanti hambatan perkembangan kognitif dan motorik, gangguan metabolik dan sebagainya. Nah, ini dampak buruk stunting ini di Indonesia ini 7 juta anak terancam kehilangan IQ 10 sampai 15 poin. Kemudian terlambat masuk sekolah dan prestasi akademik yang buruk, meraih nantinya pendapatan rendah di usia kerja. Ya. Direct cost penanganan malnutrisi juga akan meningkat sampai 20 sampai 30 miliar per tahun. Kemudian akan kehilangan potensi GDP 2 sampai 3%. Ini gara-gara stunting. Nah, stunting ini siapa? Ya anak-anak kita, ya generasi-generasi yang masuk ke dalam bonus demografi itu. Jadi tumbuh kembang anak tidak optimal, peningkatan sakitnya banyak, meningkatkan biaya kesehatan, mudah sakit dan seterusnya. Nah, ini juga ada data ini. Populasi kelas menengah Indonesia kian berkurang juga. Degradasi jumlah kelas menengah Indonesia. Bahkan kalau ini yang gawat itu saya lihat di mana ini bukan penyebar luasan di YouTube atau di mana. Kalau ada yang menggerakkan nih kelas menengah Indonesia dan kaum buruh ditambah mahasiswa disatukan, wah Indonesia ini akan lebih kacau balau dari kejadian kita bulan Agustus kemarin gitu. Nah, ini degradasi kelas menengah Indonesia, kelompok penduduk berdasarkan pengeluaran, ini degradasi menurun. Kemudian pada masa bonus demografi, penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhan. Ini teorinya. Sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya biaya investasi. Nah, tapi sekarang dengan angka absolut yang tinggi, biaya investasi untuk standar hidup minimal saja masih belum sesuai dengan harapan. Nah, jadi apa yang terjadi ini kan masih belum sesuai dengan harapan. Jadi bagaimana bisa mengurangi besarnya biaya investasi? Nah, jadi kalau dengan jumlah penduduk yang banyak mengurangi biaya investasi, tapi pada kenyataannya sebetulnya standarnya saja belum tercapai. Catatan akhir. Nah, ini ya karena istilah bonus demografi dapat menyesatkan. Ini kan kalau PII ini biasanya hitam putih ya. Nah, saya seringkali tidak
berada tidak di wilayah abu-abu begitu, maka kalau menurut saya tidak perlu digunakan lagi gitu. Karena ini menyesatkan ya, seperti yang diuraikan tadi. Nah, tapi kita tentu harus berhati-hati sebagaimana pembuka dari Pak Ustadz kemarin, waliyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Nah, jadi kan standar kita kan itu di dalam training juga kan kita menggunakan waliyakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Nah, jadi tetapi ini menyesatkan. Kalau menurut saya ya paling tidaklah kalau sudah tahu harus hati-hatilah penggunaan istilah bonus demografi ini. Ini jumlah penduduknya banyak. Kang Asep nih, kita ini harus lihat juga tandang ke gelanggang meski seorang gitu. Kalau ini kan tandang ke gelanggang rame-rame gitu. Nah, kita juga kelihatannya juga dari sisi strategi juga kelihatannya kita mestinya tandang ke gelanggang rame-rame gitu. Kalau individual aja mungkin kita sulit untuk mencapai mencapai tujuan ya, mencapai tujuan. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya adalah kita seringkali bonus demografi, tetapi pada kenyataannya kita harus hati-hati dengan istilah itu karena ya tadi banyak masalah dan pada tingkat tertentu agak menyesatkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulannya itu yang menarik sebenarnya ya. Jadi jangan digunakan. Baik, ini sudah ada beberapa penanya. Kan nanti sangat perlu didalami lagi. Kalau seandainya peluang itu gagal dimanfaatkan, kita akan lari menjadi negara apa, gitu kan? Kalau yang narasi yang sering muncul itu adalah kita akan gagal menjadi negara yang maju, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah apa ya? Nanti pendalaman lebih lanjut. Ya, ini udah banyak banget yang raise hand, Prof. Ya, ada 5. Ya. Ini kita langsung aja dah. Tadi yang pertama Pak SKJ, kedua Pak Dubes, ketiga Bu Tuti, keempat Pak Abdal, dan kelima Pak Ferry. Silakan, poin-poin aja ya. Silakan. Ya, saya. Ya, silakan Pak SKJ. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini luar biasa ini. Saya alhamdulillah pada hari libur Maulid ini karena libur, jadi saya berkesempatan untuk bisa raise hand. Apa namanya Ginanjar apa Ganjar? Ya, biasanya kan dapat tugas tambahan. Tidak jadi. Baik. Tidak jadi host. Baik. Ini materi ini siogianya ini disampaikan pada calon-calon anggota DPR, DPRD atau DPR ya, yang nanti bisa merumuskan kebijakan-kebijakan dan juga Bapeda dan Bapenas nih, Prof. Jadi tentang pemahaman bonus demografi ini, kalau dikawinkan dengan teori ICOR, Incremental Output Ratio, saya kira masalah pengangguran dan ketenagakerjaan itu bisa teratasi. Sehingga alokasi anggaran tepat guna dan tepat sasaran. Ya, saya terbetik lagi soal pengangguran terselubung ya. Jadi ini kan dulu kan sering pengangguran terselubung kerjanya sekian jam. Nah, ini juga menyangkut soal pengangguran juga saya kira Prof tidak hanya dihitung dari jam kerja, tapi dari penghasilan juga menjadi angka yang harus diadopsi sebagai indikator apakah dia pengangguran atau tidak pengangguran. Karena ada orang yang kerjanya cuma beberapa jam penghasilannya melebihi orang yang kerja bertahun-tahun kan itu juga. Jadi tapi dari hitungan jam dia mungkin bisa dikategorikan sebagai pengangguran. Ya, saya masih sepakat dengan zaman Pak Harto trilogi pembangunan itu, Prof. Ya, keamanan, pemerataan dan stabilitas.
apa namanya sosial. Nah, jadi rupanya ekonom kita ini lebih mengacu kepada teori Keynes dan Harold Domar ya. Jadi mengejar pertumbuhan tapi mengabaikan pemerataan, sehingga kelas menengah yang menggelembung itu kan berubahnya larinya ke bawah, Prof, bukan ke atas. Ya, kalau ke atas kan menjadi golongan atas, ya, larinya ke bawah. Nah, saya kira ini mungkin bagaimana solusi ya pemasukan masukan buat para pengambil kebijakan dari materi Prof ini, saya kira sangat luar biasa ya. Soal bonus demografi dikawinkan dengan tadi masalah ICOR ya, incremental output ratio, untuk bisa mendapatkan berapa sih investasi yang bisa menyerap pengangguran. Ya, sekarang ini kan pertumbuhan kita kan dari sektor keuangan, Prof, bukan dari sektor real ya, sehingga tetap saja walaupun pertumbuhannya tinggi ya tetap aja pengangguran banyak karena dari sektor keuangan ya. Saya kira itu saja. Terima kasih ya. Mungkin saya berharap ini bisa dilanjutkan di Majlis Serbuan, Prof. Ya, biar bisa lebih seru lagi ini ya. Ya, makasih, Prof. Mangga. Terima kasih. Langsung aja lah ya. Memang kalau pengukuran pengangguran ini bukan hanya jam kerja, juga dari penghasilan. Dan jam kerja juga kita harus lihat juga hanya bekerja berapa 2 jam di dalam 1 minggu itu sudah dianggap tidak menganggur gitu misalnya. Kemudian penghasilan juga kan kita kemarin juga disebutkan tingkat kemiskinan saja kan kita mempunyai perbedaan angka yang digunakan dengan standar internasional. Seolah-olah kita masih tinggi, sudah turun. Padahal angka yang kita gunakan standarnya adalah angka 5 tahun yang lalu. Sekarang perubahannya sudah berubah gitu. Nah, ini juga ada masalah di kita, ini masalah angka-angka di statistik dan sebagainya dan sebagainya. Kang Asep, kalau ini harus disampaikan ke itu kan kita juga punya teman-teman di sana. Ya, baik. Teman-teman di sana termasuk ke ketua MPR ya. Baik. Mangga nuhun. Pak Dubes, silakan Pak Dubes. Ya, Kang Ganjar itu nanti saya minta nomor HP-nya Kang Ganjar ini ya, luar biasa itu. Pertama ada di grup Pak Dubes. Oh, ada ya. Oke, pertama saya apresiasi ini sangat mencerahkan ya. Saya mau ini mempersoalkan soal data tadi ya. Nah, saya melihat kan sekarang ini sudah zaman teknologi disruptif itu loh. Nah, menurut para pengamat dunia, banyak sekali metodologi sekarang ini yang menggunakan jadul, sehingga sebetulnya hasilnya itu sangat banyak miscalculation, salah hitung gitu loh. Banyak yang parameternya itu yang seharusnya sudah berubah ya. Jadi harus lebih canggih lagi karena ternyata tidak mampu memotret realitas yang sebenarnya. Karena memang ada dimensi-dimensi seperti informal dan non formal yang kadang-kadang tidak dihitung. Nah, begitu. Nah, itu yang pertama, yaitu jadi mungkin accuracy data yang disampaikan. Yang kedua, soal bagaimana solusi agama ya. Ini yang paling penting ya. Karena saya melihat ya soal kerja ini kan sangat vital ya. Jadi di agama, di Al-Qur'an itu semuanya banyak sekali antara iman dan amal. Amal itu kan kerja. I'malu itulah. Jadi ini kerja. Nah, cuman kita perlu, dan amal soleh itu kan kerja yang profesional itu loh. Oleh itu mungkin perlu ada semacam renungan untuk melakukan redefinisi yaitu tentang kerja ini ya. Nah, justru saya melihat misalnya soal umur itu sudah bukan ukuran yang signifikan ya. Tadi kelompok misalnya tadi saya melihat di Jepang itu ya, kalau kita lihat tol-tol di Jepang itu yang semua pekerjanya orang usia tua semua gitu loh. Yang 60 ke atas. Jadi artinya apa? Bukan ukuran usia gitu. Jadi kita setuju dengan tadi untung ada alternatif pola pengukuran yang lain ya, yaitu dengan bekerja. Nah, itu angkatan kerja dan juga produktivitas. Nah, ini menarik sekali gitu. Mungkin itu yang digunakan, tidak semata-mata umur, karena umur itu sudah tidak relevan lagi dengan bantuan teknologi ya. Sekarang ini orang walaupun secara fisik ya dia itu mungkin decline, tapi dia punya pengalaman otak ya, konsep yang bisa diganti dengan teknologi ya. Nah, itu loh. Jadi banyak orang yang mungkin secara fisik pensiun ya, secara fisik, secara formal, tapi informal, non formal justru melebihi dari yang formal. Karena kreativitas, karena teknologi
yang baru ini ya, sehingga mendisrupsi semua konsep-konsep ketenagakerjaan. Nah, apakah situasi seperti ini menjadi pertimbangan Kang Ganjar gitu loh? Nah, ini yang ya apa? Karena saya melihat tadi uraian elaborasinya itu lebih fokus kepada pendekatan yang tradisional, sehingga seakan-akan mendinai, mengingkari adanya bahwa sekarang itu new realitas, new reality. Semuanya serba berubah. Jadi artinya apa? Ukurannya juga harus dirubah. Nah, saya melihat apa itu mungkin kita perlu melakukan suatu overview secara lebih besar itu untuk bisa betul-betul apa sebetulnya permasalahan kita. Yang kedua, saya berharap Kang Ganjar memberikan suatu solusi yang sifatnya religius gitu loh. Karena kan di dalam Islam itu kan selalu ada statement kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tuh akan tetap unggul kalau kamu punya apa itu confident, keyakinan kepada Allah. Itu yang jadi kita nggak perlu khawatir karena agama itu selalu memberikan solusi. Dan yang ketiga, nah tentu saya berharap ya apa itu saya setuju sekali dengan Kang Ganjar, ada misconception ini juga akan berbahaya. Jadi ini juga saya sangat terima kasih karena saya betul-betul tercerahkan. Dan yang terakhir itu saya kurang setuju kalau misalnya ini dianggap sekedar pengajian, bukan pengajian lah. Justru menurut saya ini pengajian yang karena kemarin itu kan tidak perlu ada dikotomi. Jadi ini menurut saya justru ini adalah pengajian yang tingkat tinggi itu loh. Jadi jangan sampai terkesan gitu loh. Ini karena kadang-kadang kita itu seringkali misconception. Nah, itu jadi mohon apa seperti ini pengajian yang menurut saya Ngaji, tingkatan tinggi ini. Saya pikir itu. Terima kasih Kang Ganjar. Jadi termasuk ngaji ilmu juga kan, Prof? Wah, ini kelas ini kelas. Ngaji Jadi berkelas, rugi katanya. kalau nggak mengikuti gitu. Terima kasih. Tahan dulu, Prof. Tahan dulu. Ini Ya, biar Bu Tuti. Silakan Bu Tuti, biar sekalian. Makasih Pak Asep. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman dari apa yang saya lihat dan saya lakukan, meskipun itu barangkali sedikit. Prof. Ganjar, ketika saya di wisuda S3 di Unpad, ijazah saya diteken oleh Rektor Ganjar 2008-2009. Woi, mantap. Hanya ketika itu saya belum kenal, belum tahu kalau beliau ini adalah bagian dari keluarga besar PII. Makasih. Yang pertama, saya tinggal hanya 100 meter berjarak dengan kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bekasi. Ini sudah bulan ke-6. Mulai dari azan subuh bahkan sebelumnya, para tenaga kerja yang terkena PHK itu antri. Masih gelap itu untuk mengklaim, mengurus tentang jaminan hari tua. Dan yang antri itu usia produktif banget, 35 tahun ke bawah. Itu pertama. Ini sudah bulan ke-6 masih ramai. Karena kuota setiap hari itu hanya 100 diberikan oleh pihak kantor. Yang kedua, saya kebetulan alhamdulillah tahun ini sekian kali, mulai dari Jakarta, Bandung, terakhir kemarin di Semarang, kami bersama tim kecil, It's Me, Goes to Campus, Prof. It's Me Goes to Campus. Tema-tema yang kami bawa itu yang sedang diperlukan. Antara lain soal penyakit-penyakit masyarakat LGBT. Dan saya mengambil bagian tentang ketenagakerjaan di Indonesia dan apa yang kira-kira bisa kita berikan solusi kepada mahasiswa-mahasiswa kita itu. Yang terakhir kami di Undip Semarang, ya. Ketika Undip waktu itu dalam waktu yang bersamaan melepas 5.000 wisudawan S1 sampai dengan S2. Kenyataan menunjukkan PHK bertambah, pengangguran bertambah, bahwa ini termasuk juga angka kemiskinan bertambah. Bonus demografi benar ya. Usia 15 sampai dengan 64-65, yang puncaknya nanti adalah 2030. Dan belum apa-apa kita sudah sering menggunakan tema-tema kajian menghadapi emas 2045. Padahal kuncinya adalah sekarang. Dia adalah bonus atau dia masalah buat negeri ini. Apa yang saya berikan, Prof? Kepada para mahasiswa, ya, kalau dulu prinsip para orang tua, kalau Anda sekolah aja dulu, kalau Anda kuliah aja dulu.
Sekarang saya balik paradigma itu. Ketika Anda sedang kuliah, kesempatan sekarang menghadapi angka-angka kenyataan pengangguran, PHK, dan sebagainya, apa yang bisa kita lakukan ketika masih kuliah, saya katakan itu. Sekarang banyak usaha-usaha lewat e-commerce. Ya. Kita mengapresiasi, saya bilang, kita wajib mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gojek, oleh Grab. Ya. Dia memberikan sebuah solusi yang luar biasa, ya. Bahkan tidak sedikit kemarin kami mengikuti presentasi dari Gojek. Kami bukan sekedar memberikan bantalan sosial kepada masyarakat, tapi kami memberikan edukasi pemberdayaan, ya, bahwa ini hanya sementara pekerjaan. Bagaimana para pemberi jasa kemarin termasuk yang korban Afan itu, ya, dia tidak selamanya bekerja seperti ini. Melalui edukasi tentang IT, itu bagus sekali. Nah sekarang ada jasa-jasa melalui afiliator, Prof. Itu saya sampaikan di hadapan mahasiswa, bahkan rektornya hadir, karena kebetulan kami waktu di Bandung itu di hadapan kampus UTB, ya. Jadi ada ITB, ada UTB. Kemudian Al-Ghifari yang rektornya kebetulan bagian dari ITSMI, kemudian di Undip Semarang, terakhir di Unisula. Ya. Sekarang dengan ada jasa ekonomi atau apa namanya pemberdayaan melalui afiliator, itu sangat memberikan peluang. Ya. Afiliator adalah sebuah upaya pemberian jasa memasarkan produk lewat online. Jadi itu sangat membantu, bahkan kalau kita serius, seseorang bisa dalam sebulan itu melebihi kerja di sektor formal ataupun informal. Benar kata Profesor bahwa sekarang ini faktanya menunjukkan ruang-ruang kerja itu lebih banyak sektor informal dibandingkan formal. Dengan jaminan yang sangat tidak ada hak pensiun, jangankan hak pensiun, jaminan kesehatannya tidak ada. Tapi itu yang dihadapi oleh pekerja-pekerja kita, ya. Bahkan terakhir saya sebarkan di beberapa grup itu dibuka peluang kerja usia 64 tahun ke atas, ya, minimal usia 60, untuk menjadi kerja di jasa kuliner. Itu Prof. Jadi yang perlu kita berikan sekarang, sedikit Pak Asep, kuncinya adalah bagaimana kita membantu masyarakat, anak-anak kita, umat Islam, anak-anak keluarga besar KBPI, di entrepreneur lah. Karena entrepreneur ini yang membuat kita bisa saja untuk diri sendiri berdaya, tapi kita membantu memberikan angka-angka kerja buat yang lain. Itu barangkali. Kita tidak putus asa, tapi ada yang kita berikan, walaupun itu sebatas home industry atau usaha-usaha rumahan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin 2 aja dulu, Prof. Nanti yang berikutnya. Ya betul Pak Dubes. Terima kasih. Kita harus meredefinisi juga termasuk melihat indikator-indikator, karena jangan-jangan indikator-indikator yang digunakan selama ini, ya ini kan saya hanya berdasarkan kepada indikator pengertian bonus demografi yang selama ini berlaku. Ke depan mungkin harus kita lihat lagi. Yang pertama tadi, kalau kita lihat misalnya tadi saya sebutkan secara umum bahwa di Indonesia itu kalau ukurannya adalah 65 tahun, yang usia 60 tahun saja sudah pensiun. Ya, jadi batas usia pensiun kan paling tidak 60 tahun. Nah, tetapi di sisi lain kalau kita mau ingin lebih detail, maka kita bisa melihat banyak teman-teman yang usianya di atas 65 tahun, ya, di atas 65 tahun itu adalah orang-orang yang masih produktif sampai saat ini. Nah, tapi kan itu sangat mungkin jumlahnya berapa, sangat kecil dan sebagainya. Tapi saya setuju bahwa kita sumber data ini akurasi data ini juga menjadi masalah tersendiri, ya. Sumber kita saya menggunakan data-data yang umum yang ada di BPS, tapi data BPS sendiri sebetulnya banyak juga yang mempertanyakannya itu termasuk kemarin data kemiskinan. Nah, data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS disebutkan bahwa jumlah kemiskinan menurun, tapi sementara peneliti-peneliti asing mengatakan ini meningkat. Mungkin karena ada sudut pandang yang berbeda dari kriteria yang digunakan. Nah, kemudian ya tadi contohnya di Jepang, saya kira ya tadi memang usia-usia 65 ke atas masih produktif lah. Kalau yang lama-lama itu kan paling tidak
banyak yang jadi bikin partai gitu kan, 65 tahun ke atas tuh kan, yang sudah pensiun nggak ada pekerjaan, ikut gabung di partai politik dan sebagainya. Itu masih produktif tuh. Kemudian soal solusi. Nah, hari ini saya tidak bicara tentang solusi, tapi saya ingin memberikan data-data saja dulu. Tapi kalau ditanyakan dalam pandangan Islam, saya pernah cerita juga sama Pak Asep kalau nggak salah. Tapi agak sedikit banyak yang marah nih di ruangan ini. Harus melihat kembali dakwah, Pak Dubes. Ya, paling tidak itu. Jadi kita harus bertanya dengan dakwah yang kita lakukan selama ini. Ya, ya. Setuju Ya. tuh, setuju. Saya membuat tulisan menggugat dakwah gitu. Saya membuat tulisan judulnya menggugat dakwah. Karena apa? Karena ternyata apa yang kita lihat sehari-hari aja, korupsi misalnya masih merajalela. Jadi kalau korupsi merajalela itu jangan hanya dilihat dari satu aspek saja gitu, tapi mungkin juga karena kita gagal memberikan pemahaman kepada mereka, terutama dalam akidah misalnya. Jadi saya memberikan contoh soal akidah. Jadi dan bahkan saya pernah agak ekstrim juga mengatakan, ya jangan-jangan kita ini ateis kadang-kadang gitu. Tidak ada satu orang pun orang Indonesia yang mau disebut ateis, tetapi sebetulnya kadang-kadang kita ateis juga. Kapan ateisnya? Yaitu antara sholat dengan sholat gitu. Ya, jadi ketika sholat itu Allah ada, tetapi antara sholat dengan sholat nerima amplop gitu kan. Padahal ayat kursinya kan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la takhudhuhu sinatu wala naum gitu. Nah ini ya mungkin teman-teman yang ahli di dalam berdakwah, kita harus melihat kembali paling tidak juga pemahaman tentang Allah itu ada, tentang hari akhirat, tentang konsekuensi. Nah, itu salah satu kita harus melihat kembali ada dua. Yang pertama adalah metode dakwah, yang kedua adalah konten dakwah itu sendiri. Nah, ini mungkin bahan renungan kita sebagai alumni. Nah, jadi mangga itu nanti kita bahas ke depan, tetapi bagi saya kita waktu itu saya mengatakan ini kita kegagalan dakwah itu banyak yang marah gitu. Padahal kenyataan termasuk tadi bagaimana bekerja, kita aja soal pendidikan juga sama kan, pendidikan kan kita tertinggal, padahal di Batra aja kita sudah diajarkan ya tentang utlubul ilmi fardhatun ala kulli muslimin gitu kan. Nah, itu sudah diajarkan, tetapi apakah itu menjadi bagian dari kenyataan kita atau tidak? Nah, itu menjadi masalah gitu. Nah, tentu ada lagi infrastrukturnya dan sebagainya. Bu Tuti mangga lah, terima kasih ya. Jadi yang penting adalah memang kita supaya mungkin nanti menjadi emas itu ya tadi kondisi yang ada sekarang ini kita usahakan, kita optimalkan, kita perbaiki ya paling tidak di keluarga kita lah ya, di adik-adik kita, di PW, di PD gitu, jangan sampai mereka menjadi bonus gitu. Mereka harus betul-betul menjadi bonus, bukan hanya di dalam bidang pekerjaan tapi dalam bidang yang lain gitu. Nah, ini paling tidak penekanan. Nah, ya ini mungkin kita nanti kita elaborasi lagi lah. Hari ini kita baru membuka pengertiannya saja. Baik, makasih Prof. Masih ada 3 yang raise hand. Pak Abdal, Pak Ferry, Mbah Zahrawi. Silakan Pak Abdal, to the point ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ganjar. Apa yang disampaikan itu saya setuju lah 1000%. Jadi bukan lagi harus jadi bonus demografi itu menjadi bencana demografi. Jadi bukan hanya tidak dipakai, tetapi ganti saja judulnya menjadi bencana demografi. Mayoritas. Ya, saya kira sangat jelas tadi apa yang disampaikan ya dari berbagai data itu bahwa masih jauh ya dikatakan bonus demografi. Apalagi kalau lihat dari kualitas manusianya. Ya, tadi Pak Prof. Ganjar mengatakan bahwa agama aja hanya jadi agama pengetahuan. Kan gitu ya, agama pengetahuan tapi bukan agama yang dipakai. Semua juga
berlomba-lomba untuk cari pengetahuan, tetapi prakteknya pengetahuan itu tidak menjadi bekal, tidak menjadi pedoman hidup, ya. Nah, menurut saya apa kira-kira solusinya ini? Karena kan kadang-kadang bangsa kita itu pandai menginventarisasi masalah, pandai ide gitu, tapi miskin implementasi. Kan gitu, actionnya itu apa ya? Miskin lah. Kalau diskusi tentang masalah banyak, tetapi pada saat implementasinya menjadi miskin. Apa kira-kira supaya tidak menjadi bencana, benar-benar bencana ini? Karena sekarang kan sudah kelihatan bencana sudah di mana-mana gitu ya. Bencana dalam arti pengangguran banyak, segala macam banyak. Lalu yang berkaitan dengan solusi untuk entrepreneur, kata Ibu Tutik, ya, itu kan daya belinya kurang. Kan gitu mau usaha apa? Usaha yang sudah ada aja, yang usaha UMKM yang sekarang banyak itu banyak yang gulung tikar. Udah mah segmennya kecil, daya belinya kecil, tumbuhnya banyak. Jadi kuenya yang kecil itu sekarang jadi dibagi-bagi. Sekarang antara usaha kecil dengan usaha kecil itu pada saling makan sekarang, saling bunuh. Nah, itu kan kenyataan juga. Nah, menurut saya kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat aja lah. Kita jangan berharap sama pemerintah gitu Pak Ganjar. Baik. Yang oleh masyarakat aja apa yang dilakukan. Karena kalau berharap pemerintah mah agak susah lah. Nah, Oke. gitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Abdal, terima kasih. Pak Ferry, Ya, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Prof. salam. Ganjar. Ya, saya setuju penggunaan istilah bonus demografi itu ditinggalkan saja ya. Tuh, kita ini FOMO aja. Fear of missing out ya, karena McKinsey atau Bank Dunia menyampaikan ke kita, terus kemudian pemerintah dan sebagainya mengglorifikasi istilah ini dan menggunakannya secara miskonsepsi seperti yang dibilang oleh Pak Dubes tadi. Yang kedua, saya ingin juga memberikan ketertarikan saya pada informality yang tadi yang disampaikan oleh Kang Ganjar. Jadi saya teringat dengan statementnya Prof. Khatib Basri di dalam satu podcast dengan Gita Wirjawan. Jadi yang terjadi di kita ini membengkaknya informalitas, apa yang kemudian disebut dengan sebagai gig ekonomi atau ekonomi serabutan. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu diukur lagi tentang jam kerja tadi seperti yang dibilang oleh Kang Ahmad tadi. Faktanya memang orang sekarang banyak melakukan kerjaan-kerjaan serabutan gitu. Yang ini nggak bisa diukur lagi persisnya kontribusinya begitu. Nah, kalau saya boleh menyampaikan, kita coba melihat dari akar kenapa bonus demografi ini kemudian dianggap nggak sesuai lagi gitu. Nah, harusnya kita melihat ini pada struktural, kepada pemerintah tidak mengglorifikasi istilah ini, tapi pemerintah sendiri tidak mampu mencapainya. Jadi itu hanya diceritakan, tapi secara struktural tidak dapat dilakukan perbaikannya atau perubahannya. Yang ketiga adalah solusi yang akan mengarah kepada kewirausahaan dan sebagainya. Saya setuju dengan Pak Abdal yang terakhir, ya juga merespon yang dari Bu Tutik tadi. Ya. Di Indonesia, kita ini termasuk ya di dalam kajian kebijakan kewirausahaan, kita ini termasuk yang disebut dengan necessity entrepreneurship atau kewirausahaan berdasarkan kebutuhan. Jadi si peneliti ini mengembangkan satu tools yang kemudian menghasilkan dua kesimpulan, Pak. Jadi di dunia ini ada yang disebut dengan opportunity entrepreneurship dan necessity entrepreneurship. Opportunity entrepreneurship itu adalah kewirausahaan yang memang melihat peluang atau didasarkan pada peluang yang ada. Gitu. Nah, sementara yang necessity entrepreneurship itu adalah kewirausahaan yang didasarkan karena kepepet, gitu. Karena kebutuhan. Jadi misalnya orang yang tadinya PHK akhirnya harus pokoknya bikin usaha gitu. Yang tadinya di rumah biasa aja bekerja, atau yang tidak mau sekolah lebih tinggi akhirnya ya bikin usaha. Ya, dari yang disebut oleh Pak Abdal tadi UMKM. Nah, kita ini kategorinya di penelitian itu disebutnya necessity entrepreneurship. Kita ini berwirausaha karena kepepet, karena kebutuhan gitu. Nah, apakah itu salah? Enggak, tetap bagus karena tetap ada effort, ada upaya yang dilakukan. Tetapi benar yang tadi disebut, lah kalau misalnya kita berebut dengan daya beli yang rendah, kan sama saja gitu. Jadi intinya adalah kita ingin melihat
persoalan ini kembalikan saja kepada mengapa bonus demografi itu disebutkan, diglorifikasi, tetapi akar masalah menuju ke sana itu nggak dikupas habis, tidak dituntaskan oleh pemerintah gitu. Sebenarnya kalau diserahkan ke masyarakat untuk ke rakyat untuk melakukan sendiri, pasti rakyat punya pilihan sendiri karena mereka akan deal dengan kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup. Pasti ada upaya mereka. Tetapi itu apakah seperti yang diharapkan? Itulah yang menjadi soal kita hingga hari ini. Demikian Kang Asep dan Ya. Prof. Ganjar. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Silakan Mbah Zahrawi. Silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator dan terutama yang terhormat Bapak narasumber. Tetap selalu terliring doa semoga kita semuanya yang sudah sepuh, tua, awet tua, sehat, manfaat, mardhotillah, amin. Materi yang ini kita ikuti, saya secara fenomenologis memang saat ini kita butuh opsi solusi. Dan saya meyakini Islamlah opsi solusi itu. Faktanya teruji ketika jahiliyah menjadi berubah dengan Islami di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang sekarang perlu kita desain mengingat terakhir justru mantan Menteri Pendidikan ini jadi tersangka. Ini adalah hal yang sangat ironis. Karena sebenarnya kata kuncinya adalah bahwa kata kunci sukses adalah sukses pendidikan. Nah sekarang kalau menterinya saja itu bajingan kan repot ini. Nah oleh karena itu monggo kita desain sistem pendidikan ilahiyah yang dimulai dari sholat. Dan insya Allah dengan bacaan-bacaan yang terinternalisasi dan implementatif amaliyah, inilah opsi solusi masalah yang saat ini. Mengingat sudah kita rasakan, kita dihadapkan dengan kompleksitas masalah multidimensi. Sehingga saat ini mayoritas hidup kehidupan warga adalah krisis eksistensi dan cenderung sensasional termasuk anggota legislatornya ini sangat-sangat memprihatinkan karena mereka emosional, sensasional, prestis sehingga membeli kursi mahal, panas, koruptif. Nah ini adalah masalah yang serius. Oleh karena itu mohon Prof berkenan memberikan opsi solutif Islami rahmatan lil alamin. Insya Allah ini akan tuntas masalahnya dari sisi fenomenologi dan kenyataan saat ini. Mohon maaf ini dari Bantul, Prof. Terima kasih. Sudah tua ini, sudah tua bangka. Dan faktanya dari kami ini ada forum orang tua untuk anak soleh berprestasi. Dan ini dapat terwujud, Prof. Makanya saya berharap nanti forum atau Zoom ini bisa mengupas tuntas tentang sistem pendidikan di Indonesia yang sudah kacau balau. Terima kasih. Mohon maaf ya agak kasar karena sudah terlalu mangkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Prof. Mangga, terima kasih ya. Jadi banyak sekali. Memang kita perlu pengkajian yang lebih khusus ke depan, termasuk solusi ya. Jadi termasuk solusi. Saya sih selama ini ya beragama ya. Tadi malah ini ada yang menulis, Kang Didi, katanya dari Kalimantan Selatan, dakwah sering anti korupsi namun daya tahan dirinya yang kurang karena perilaku korupsi harus tertanam. Ya ini justru ya bagaimana menginternalisasi, supaya dengan dakwah itu tidak korupsi gitu. Ya yang paling tidak yang saya ambil contoh tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum gitu. Ini saya memang pernah menyampaikan ini, judulnya menggugat dakwah gitu. Jadi kita harus religius tapi gemar korupsi ada apa gitu kan. Berarti sebetulnya definisi religiusnya sendiri nanti akan seperti apa. Saya kira ini mudah-mudahan ke depan menjadi bahan diskusi kita, solusi yang harus kita lihat. Mungkin teman-teman lah, ini apa yang salah ya, belajar agama sejak SD sampai perguruan tinggi, majelis taklim, khutbah Jumat, dakwah di media sosial dan sebagainya, hasil dakwah tapi tidak agama tidak terinternalisasi, tidak terlihat, banyak yang tidak terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi manggalah ini bahan diskusi selanjutnya, mungkin ada teman yang lain. Prof, di-share lagi, Prof. Oh, nanti di judul. Nanti Prof. Tahan.
Jangan, Hah? nggak usah. Nanti Nanti dijadwalin. dibagi lah. Kalau sekarang kan udah jam 7:09. Dijadwalin. Ini Saya bisa sampai jam. jam 9 nggak apa-apa, Bro, libur. Pak Asep bukan di rumah tuh. Ya, Saya masih punya Prof, acara. luar biasa. Prof, Yuk. closing statement, Prof. Iya, mangga. Terima kasih. Yang pertama adalah terima kasih atas perhatian teman-teman di dalam acara ini. Yang pertama, bagi saya yang paling penting adalah ketika kita kan diajarkan untuk kritis gitu ya. Bahkan saya ingat dulu ketika basic itu satu kata saja dipertanyakan kan. Saya ingat ketika mulai dari mukaddimah gitu. Mukaddimah itu pembukaan itu apa? Kita kan berdiskusi sampai berlama-lama. Kemudian kita masuk ke dalam anggaran dasar. Dari pengertian anggaran dasarnya seperti apa. Kemudian kita masuk ke dalam alinea pertama. Insaf akan tanggung jawab belajar terhadap agama, nusa, dan bangsa. Insaf itu apa? Insaf itu apa bedanya dengan sadar gitu kan? Nah, sekarang kita dihadapkan juga dengan istilah tadi, bonus demografi gitu. Nah, mestinya ya kita jangan terbawa-bawa juga, jadi harus ada aspek kritis terhadap narasi-narasi yang disampaikan. Itulah yang diajarkan dulu ya ketika kita masih zamannya ikut training dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya hari ini ya memang tugas saya hanya ingin menyampaikan, ingin mengingatkan, makanya judulnya juga bonus demografi, antara istilah dengan kenyataannya seperti apa, dan kita harus berhati-hati. Nah, yang ketiga, kalau soal solusi nanti kita bicarakan lagi lah ya. Tapi kalau ditanyakan solusinya seperti apa dari pendekatan agama, saya berkali-kali termasuk di teman-teman di Bandung, saya mempertanyakan dakwah. Ya, ada dua masalah di dakwah itu, adalah yang pertama adalah metode yang tidak menghasilkan internalize. Yang kedua adalah konten. Kontennya itu apa gitu. Jadi ini yang menjadi bahan perhatian kita. Ya, saya seringkali memberikan contoh Jumatan gitu. Jumatan itu apa gitu, hanya kewajiban aja, kita menyelesaikan kewajiban, harus sholat Jumat. Tetapi apakah isi khutbahnya kemudian merubah perilaku kita di dalam waktu 1 minggu gitu? Kan enggak juga. Karena kadang-kadang yang disampaikan di dalam khutbah Jumat itu, sekarang banyak masuk unsur politik gitu, sudah seperti seminar, sudah seperti kolokium. Jadi aspek pengetahuan bukan aspek sesuatu yang harus dilakukan gitu. Nah, ini bukan di wilayah saya, mungkin nanti ada teman-teman yang lain. Saya hanya ingin menjadi pemantik saja. Nah, tadi saya punya tulisan menggugat dakwah. Terima kasih Kang Asep, terima kasih teman-teman yang bisa hadir pada kesempatan ini. Ya, baik. Kesempatan dan saya terima kasih, kita mungkin ke depan mudah-mudahan ini banyak para ahli untuk membicarakan ya mungkin selang-seling dengan keagamaan, tapi juga mungkin pengetahuan atau ada media yang lain. Ya. Bangga, billahi taufiq wal Terima hidayah. kasih Prof. Kita doakan tetap sehat dan nanti kesempatan lain bisa membahas. Judul sudah dikemukakan, ya, nanti tinggal jadwal diagendakan. Ya. Mantap. Jadi biasanya pengajian itu selesai dengan akhirnya rasa tenang. Ini kalau Prof. Ganjar mengakhiri pengajian dengan pertanyaan lagi, dengan kegelisahan. Tapi kegelisahan yang tentu menjadi sebuah agenda kita bersama. Prof. Ganjar, terima kasih sekali lagi. Kanda Yunda hadirin, kita akhiri kegiatan pengajian Jumat yang kebetulan hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1447 Hijriah. Tentu kita menyampaikan sholawat kepada Baginda pemimpin revolusi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Silakan melakukan sholawat atau menyebut sholawat dengan berbagai versinya. Hadirin, silakan ke kantor pusat saya kebuli. Nah, di ujungnya pakai kebuli ya. Ini boleh. Kirimlah ke Sambas. Ini di Sambas mau ada rapat BPH ini.